Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya, hari ini kita akan menyambung kembali tentang usul daripada salah satu qiraat yang banyak sekali wajah-wajahnya. Ya. Banyak sekali wajah-wajahnya, banyak sekali hal yang harus kita pahami daripada kaidah-kaidahnya. Sebentar ya. Sehingga ya untuk memahami usul qiraat ini ya saya pribadi membagi tiga sesi ya. Kemarin ya teman-teman daripada akademik qiraat ya sudah mendalami halaman pertama tentunya mulai dari bab basmalah lalu iltiqa as-sakinain ya bertemunya dua sukun, selanjutnya mim jamak ya lalu lafat ana, lalu al-istifham al-mukarrar ya hamzah istifham yang diulang-ulang. Untuk yang belum ya pertama teman-teman dari pesantren online yang lama, untuk yang belum melihat videonya, kami sarankan untuk segera melihat videonya terlebih dahulu karena kalau antum sudah ketinggalan dari awal, lalu misalkan malam ini masuk yang ini, nanti pusingnya tambah-nambah. Ya, nanti pusingnya nambah-nambah. Makanya kami sarankan untuk yang belum lihat videonya atau misalkan teman-teman yang akademi guru kiroat misalkan belum belum mungkin terlalu mungkin, maka pastikan yang bab kemarin itu mungkin semua. Oke, nanti kita bisa tanya jawab. Silakan nanti bisa bertanya sebebasnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk kepada bab idgham ya. Insyaallah hari ini kita sedikit habiskan sampai hamzah mufrad. Di hamzah mufrad ini luar biasa ya, luar biasa artinya banyak sekali pembahasannya. Nanti kita akan habiskan bab idgham ya. Halaman ini semuanya kita habiskan sampai al-madud ya. Sampai bab semuanya tentang mat kita habiskan. Lalu nanti kita masuk ke hamzah mufrad sedikit ya, ada sekitar bihadfi ya, lalu idhofa, lalu ibdal hamzah, lalu tashil, lalu nanti sedikit tentang nakal ya. Ini teman-teman pesantren online ya sedang kebingungan tentang nakal ya. Misalkan man amana menjadi mana, mana al-ar menjadi alar, azabun alim menjadi azabun alim. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nah, mungkin sedikit. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan habiskan seluruh hamzah mufradnya ya karena insya Allah sudah mudah. Nah, nanti kalau sudah masuk ke bab al-hamzat, ya, nah ini tidak sesulit, ya, saya sampaikan tidak sesulit sebelumnya, ya walaupun perlu perhatian khusus, tapi insya Allah ya tidak sesulit sebelumnya. Hanya saja nanti perlu perhatian khusus, antum tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kira-kira begitu untuk kurikulum kita malam ini dan seterusnya. Baik, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah kita masuk ke bab al-idgham. Ana mau tanya apa arti idgham? Masuk. Apa arti idgham? Al-id al-idkhal. Apa al-idkhal? Memasuk? Masukkan. Bukan. Masuk. Ya harus tegas ya. Memasukkan. Ya. Baik, minimal ya idgham di sini yang dibahas dalam dua arus ini ada tiga. Yang pertama kali yang dibahas ya yaitu idgham yang bernama mutama silain. Nah, untuk idgham mutama silain ini makhraj dan sifatnya sama. Artinya secara dari makhrajnya sama, sifatnya sama. Berarti gimana Ustaz? Misalkan huruf ba ketemu dengan huruf ba. Misalkan idrib bi asokal hajar. Ya, idrib ba sukun lalu dengan ba selanjutnya idrib bi asokal hajar. Jadi sama seperti hafaz. Nah, jadi kita nggak kebingungan. Bagaimana antum membaca riwayat hafaz? Begitulah membaca dengan riwayat arash. Oke. Selanjutnya mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain?
Berdekatan makros dan sifatnya, Ustaz. Oke. Makhraj dan sifatnya dekat, namanya juga mutaqaribain. Jadi artinya ada dua huruf yang secara makhraj sifatnya dekatan. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf dal dan dod. Kalau hafaz, bagaimana bacanya? Baca ini gimana kalau hafaz? Langsung masuk. Eh, فقد ضل. faqad dhalla. Ya, artinya diizharkan. Apa dua hurufnya dijelaskan? Dal dijelaskan itu huruf dal, dot dijelaskan itu huruf dal. Faqad dhalla. Faqad dzalama. Kalau harus diidghamkan, ya, diidghamkan. Bagaimana cara bacanya? Faqad dhalla. Faqad dzalama. Oke? Faqad dhalla. Faqad dzalama. Kalau harus diidghamkan, kalau afwan, kalau harus didghamkan, kalau hafaz tadi diapakan? Di Diizharkan. diizharkan. Bukan izhar yang nun sukun ketemu sama sama atau tanwin ketemu sama huruf H, bukan itu ya. Izharnya dijelaskan, hurufnya dijelaskan. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Bukan izhar nun sukun atau tanwin ketemu sama H, goi dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi izhar dijelaskan bahwa ini huruf dal, sifatnya kolkola, ini huruf dot, sifatnya istitolah, dua huruf yang berbeda, ya, gak bisa disamakan. Sedangkan dalam madhab, ya, riwayat waras digabung fakod dolla, fakod dolama. Coba Ustaz Randi bacain. فقد ضل. Waras, فقد ضل. Ustaz Muhammad. فقد ضل. Eh, فقد ظلم. waras. فقد ظلم. Oke, bagus. Yang lainnya coba, yang Ahmad, yang mau coba biar terbiasa. Jadi ketika talaki asyara nanti gampang. Coba saja Nur Aisyah, coba dua-dua saja Nur Aisyah. فقد ضل فقد ظلم. Oke, coba saja Jasmi, ada saja Jasmi. Ada, Ustaz. Coba saja. Faqad dolla. Faqad zolama. Oke, sudah bagus ya. Ada yang mau coba satu orang lagi? Ayo, harus berani. Nanti kalau praktek nggak salah. أنا أستاذ. Ya, silakan saja Mas Syuah. فقد ضل فقد ظلم. Oke, bagus. Kita hapus dulu ya. Jadi kalau belajar usul begini, jadi harus tahu ya. Jadi jangan sampai antum belum clear, belum tahu seluruhnya, belum clean, saya lanjut aja. Kenapa begitu? Karena satu nggak mungkin, seluruhnya nggak mungkin. Ya, bingung. Aduh ya Allah, itu kemarin bagaimana? Baiknya kalau dulu sebelum ada mushaf, ya sebelum ulama-ulama terbaru ini membuat mushaf-mushaf qiraah, ya contoh misalkan seperti ini gini ya. Nah, ini kan sudah ada semuanya. Seperti Hafiz juga ya, Hafiz Syu'bah kemarin sudah ada semua. Jadi misalkan pada pertemuan kali ini Ustaz, gimana cara kami mengingat ini Ustaz? Usulnya kan banyak sekali Ustaz. Terus cara mengingat ini gimana? Tenang. Pertama, banyak-banyak mutolaah kembali. Videonya diulang kembali. Yang kedua, apa Ustadz? Yang kedua, antuna di sini lihat mushafnya saja. Ya, atau kalau misalkan sudah beli mushaf ya, misalkan sudah beli mushaf. Oh, saya sudah beli mushaf, Ustadz. Nggak apa-apa di apa namanya? Ada seperti kertas yang warna-warni itu apa namanya? Yang kecil-kecil yang bisa tempel-tempel itu. Stiker Ustaz. Ah, nah, itu nggak apa-apa tempel-tempel. Oh, ini begini cara bacanya. Biar gampang dicari. Oh, ini pokok dola di sini cara bacanya begini. Begitu caranya. Itu insya Allah ketika antum nanti mengajar atau antuna mengajar, insya Allah nanti lebih lebih mungkin dan lebih gampang mengajarnya. Selanjutnya adalah tak taknis ya, mengidolakan tak taknis fidho. Ya, kalau biasanya kalau hafaz kanat lima. Ini kan tak dengan sifat syiddah dan hamesnya ya kanat zalimah, ya dua hal yang berbeda.
Hanya karena berdekatan. Kalau di waras langsung digabungkan. Kanal-zolima. Kanal-zolima. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Pada lafadz ittakhadtu. Ya, wa ma syababaha. Dan yang serupa daripada ittakhadtu. Bagaimana cara bacanya? Kalau di hafaz gimana bacanya? Diidharkan. Ittakhadtu. Ya, akhadtu. Zalnya, sifatnya zal itu apa? Rokhoa. Akhadtu. Kalau di Forest digabung seperti riwayat Syubah. Ya, akhadtu. Akhadtu. Selanjutnya, ya, nah ini sama juga dengan Syubah ya. Barghona marroq. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini sama-sama Syu'bah, ini sudah pernah kita pelajari. Selanjutnya juga sama seperti apa? Seperti nun. Ya, walau fin nun wal qalam ada dua wajah. Yang pertama dengan idgham. Bagaimana idgham? Nun wal qalam. Yang kedua dengan izhar. Nun wal qalam. Ya, dengan idhar, dan idhar di sini adalah al-muqaddam, lebih didahulukan, seperti sisanya untuk yang lain, artinya fawatius suwar, hamim, alif lam ra dan sebagainya, sama seperti riwayat Hafiz. Oke, ini sama seperti Syu'bah, jadi nggak bingung. Ya, hanya saja tadi di dua ini yang agak agak lumayan baru. Kalau yang lainnya sama seperti Syu'bah, ya, tidak ada kebingungan. Dan di sini ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada ya. Ada atau tidak? Oke, karena mudah ya, insya Allah ini mudah. Selanjutnya adalah mutajanisain. Apa artinya? Mutajanisain? Makhrajnya sama, sifat yang Sifatnya berbeda. sama, sifat yang berbeda. Oke, sebentar. Oke, ini enaknya kalau dia langsung pada lafal-lafal tertentu. Artinya lafal di surat tertentu. Berarti tidak banyak. Ya, hanya di sini saja. Pertama dal yalhas dalik. Saya pakai riwayat hafaz dulu ya. Yalhas dalik. Kurang nao. Eh, mic-nya tolong dimatikan. Lalu selanjutnya yu'adzib may yasha. Irkab irkam ma'ana ya. Irkam ma'ana biasanya dibaca kalau hafaz. Baik. Bagaimana cara membacanya kalau waros ya? Maka kalau waros bagaimana? Ya, qara'a bidhar sa indal. Ya, yalhaz zalik. Yalhaz zalik. Jadi idharkan ta'nya. Selanjutnya diizharkan ba mal qalqalah. Yu'adzib may yasha. Irkab ma'ana. Ya. Irkab ma'ana. Coba saja binti Azim. Baca yang ini saja. يلهث ذلك يعذب من يشاء اركب معنا. Oke. Ustaz Hasbi, ada Ustaz Hasbi? Nah, Ustaz. Silakan Ustaz Hasbi. Irkab ma'ana. Yang ini yu'adzib. Yu'adzib. Kol-kola Ustaz. Yu'adzib may yasha. Yalhas Yalhas zal. Yalhas zal. zalik. Yalhas zalik. Oke, saya tunjuk lagi. Coba saja Bainia, bisa baca saja Bainia. Atau saja Depi, boleh saya Depi. Afwan Ustadz, Ana sedang berkendara, izin menyimak ya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Suruh Saja Indah, saja Indah. Dibaca yang yalhath ya Ustaz ya. Tiga. Yalhath dzalika yu'adzib man yasha Jelasin kol-kolanya yu'adzib may yasha. yu'adzib man yasha irkab ma'ana Nah, di sini nggak ada tasdid. Irkab. irkab ma'ana
Oke. Syukran Ustaz. Insya Allah gampang ya, 3 ini ya. Masih masih karena di apa namanya di syubah ya ada yang masuk ke syubah dikit-dikit gitu ya. Jadi insya Allah antum sudah tidak terlalu besar. Kita masuk ke hakinaya. Ini penting ya, tolong dicatat dengan bagus. Ya, jadi hakinaya ini ada 2 hukum asalnya. Ya, secara bahasa ada 2 hukum asalnya. Yang pertama apa? Qoblaha mutaharik wa ba'da mutaharik. Misalkan ada ha, ini ha ya, hakinaya atau hadomir. Sebelumnya huruf yang berharokat. Ya, do berharokat. Apa harokatnya fathah? Sesudah ha tadi berharokat juga. Lam ya, berharokat fathah. Ya lakum. Maka secara hukum dasar hakinayah yang di sini dibaca panjang. Misalkan bagaimana riwayat Hafiz membacanya yarudhahu lakum. Ya. Yarudhahu lakum wa yattaqihi man yasha dan lain sebagainya. Ini secara apa? Secara umum begini. Oke, kita bahas dulu. Tetapi dalam riwayat Warsh, nah, ya, memang hal yang begini dibaca panjang dengan catatan ilama yustasna lahu, dikecualikan pada lafal-lafal di bawah ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pada surah Az-Zumar. Ya, bacanya bagaimana tanpa silah? Yarudhahu lakum, sama seperti Imam Hafiz. Padahal seharusnya ini dibaca panjang secara kaidah asalnya. Ya, tapi Warsh dengan Imam Hafiz sama dibaca pendek. Yarudhahu lakum. Yarudhahu lakum. Lalu yang kedua di surah An-Naml, alqihi ilaihim. Lalu selanjutnya di surah Ar-Ra'd, arjihi wa akhahu. Satu. Ya. Kalau yang apa? Kalau yang hafaz kan tanpa ya arujih. Lalu qara'ahuma ya dibaca keduanya dengan kasroha ma'asila ya dengan sila. Wa yattaqihi ya kalau misalkan dia wa yattaqihi ini ya misalkan kalau ini alkihi ilaihim arjihi wa akhahu. Nah, kalau yang ini pengecualian ya pengecualian dia bikasrul qaf ya dengan dikasurkan qafnya wal ha ma'asila. Wa yattaqihi wa yattaqihi. Ya, ini pengecualian daripada qiraah Warsh. Kita masuk ke selanjutnya ya. Qablah sakin wa ba'da sakin. Ini kalau misalkan begini, maka dia biasanya dibaca pendek. Ya, biasanya dibaca pendek. Apa itu yang pertama? Qablah sakin sebelum ha itu sukun dan setelahnya sukun. Selanjutnya qablah mutaharik sebelum daripada ha itu mutaharik artinya berharokat, setelahnya sukun. Ini dibaca pendek. Lalu yang ketiga adalah qablah sakin sebelum hak tadi sukun wa ba'daha mutaharik dan selanjutnya setelahnya adalah huruf yang berharokat itu dibaca pendek. Artinya qoro'nya membacanya tanpa ada silah domir. Kita fokus ke sini ya. Fihi muhana. Fihi ini sukun. Ini hadomir, ini muhana. Mutaharik atau berharokat. Maka dia tidak baca fihi muhana. Fihi muhana. Selanjutnya alaihillah. Ya, ini huruf-huruf yang dibaca dengan kasroh. Alaihillah ansanihi illa syaiton. Ya, qarahuma bikasilha. Jadi kalau kita pakai apa namanya? Pakai wahfus kan wa ma ansanihu illa syaiton. Alaihullah. Di sini pakai ha. Ya, ini yang begini-begini insyaallah nanti ada di Al-Qur'annya. Ya, jadi jangan bingung. Yang penting nanti diulang-ulang lagi. Ya, nanti diulang-ulang lagi.
Afwan Ustaz, itu qira'aha duna kan Ustaz? Wawunya nggak ada di situ Ustaz. Mana, Ustaz? Yang qira'aha duna Ustaz ya. Duna silah Yang mana itu? di hak kinayah yang sebelah kiri Ustaz. Qira'aha duna Ustaz. Iya, Duna. Hilang wawunya. Ya, Duna. Tanpa sila. Oke. Intinya, misalkan kita cek langsung ya. Di surah, misalkan di ini aja. Di surah Al-Furqan, ya, ayat 29. Furqan itu juz 19 ya. Misalkan kita ke surah Al-Furqan dulu. Jadi nanti antum saya lihatkan begini biar nanti enggak saya belum terlalu enggak apa-apa. Karena nanti di Al-Qur'annya sudah ada. Al-Furqan. Coba yang lainnya dibuka Al-Qur'annya surah Al-Furqan 18 ya, sudah mau ke 19. Juz 19 Ustaz. Iya, 19 akhir ya. 19 Iya. awal. Ayat 69 Ustaz, bukan 29. Oh iya, 69 ya. Surah Al-Furqan 29. 16, 20, 29. 29 Ustaz ya? 69 Ustaz. 69 ya? Salah tuh Ustaz. Yang di usulnya itu 29, tapi Iya, apanya iya. ayatnya 69. Bahaya juga yang buat usulnya ya. Duna dun katanya. 9. Oke, nah di sini lihat ya. Di surah apa aja? Di surah Al-Furqan, lalu Al-Fath. Kita fokus ke surah Al-Furqan dulu. Ini halaman 367. Oke, kita lihat ya. Fokus di sini.
ya, di mana di sini kita lihat bacaan dari Hafiz ya, wa yakhludu fihi muhana, sedangkan Imam Waras membaca dengan apa? Dengan dunasila ya. Fihi muhana. Jadi antum nggak usah bingung, Ustadz, saya gimana cara ngingetnya? Fihinya bagaimana? Banyak sekali usulnya, nggak usah bingung. Karena di sini sudah dijelaskan secara detail bahwa ya sudah ada, sebagaimana kita pernah bertalaki hafal dan syubah. Ya, ini kita perlihatkan satu contoh aja. Ya, harus bagaimana bacanya? Fihi muhana. Ya, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah selanjutnya kita langsung masuk ke bab mat ya. Nah, ini bab yang saya nanti-nanti untuk saya jelaskan karena ketika orang ingin mendalami riwayat waros, maka dia harus pasti bacanya dengan nafas yang panjang. Kadang-kadang memang nggak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena harokatnya paling tinggi. Isba atau tul atau juga disebut dengan 6 harokat. Mat mutasilnya 6 harokat, munfasilnya 6 harokat, sila kubronya juga 6 harokat. Jadi memang bacanya harus apa? Bacanya harus nafas yang panjang. Ya, kalau tidak ya terputus-putus. Ya, susah. Baik, kita masuk ke mat badal. Nah, ini yang sering dibingungkan ya oleh para peserta. Kalau mat ininya insya Allah sudah mudah ya, hanya 6 harokat. Kalau mat badalnya bagaimana? Qoro'a al-badlu bil qasri. Badal itu apa itu ya? Jadi ketika ada hamzah bertemu dengan mat tabi'i. Ada hamzah, ya, biasanya bertemu dengan alif, atau nanti ada juga dengan waw, ada juga nanti dengan ya. Ya, di sini dengan ya Israel, di sini dengan alif lagi. Oke, kita masuk ke beberapa wajahnya. Wajah pertama itu dengan qasr. Wajah kedua dengan tawasud, wajah ketiga dengan isba'. Ya, jadi bagaimana cara baca? Misalkan amanu dibaca amanu, amanu dibaca dengan nama rokat amanu, sama Adam juga begitu dengan 3. Oke, saya tunjuk satu orang. Silakan Ustaz Adi Akbar praktekkan amanu dengan salah satu badal. Misalnya mau itu. Bisa Ustaz Adi? Ya, Ustaz. Sebentar. Sebentar saat saya ke ayatnya ya. Silakan Ustaz. Wabashir ladzina amanu. Fadal Ustaz. وبشر الذين آمنوا وعملوا Langsung الصالحات satu badal. أن Langsung di sini dengan 3 badalnya. Wabashiril ladzina amanu. Amanu sampai 6 harokat. وبشر الذين آمنوا Aduk وعملوا dengan الصالحات 3 wajah langsung Ustaz. Coba Ustaz Rusni, coba. Ada Ustaz Rusni?
Atau coba Ustazah Nur Khoya coba bisa nggak? Baik Ustaz. Dengan 3 badal. Wabashiril ladzina amanu. Wabashiril ladzina amanu. Wabashiril ladzina amanu. Baik. Di sini sebenarnya bisa saja langsung baca. Jadi wabasyiril ladzina amanu amanu langsung dengan 3 badalnya di sini. Ya, jadi nggak usah ulang dari awal. Takut Oh, kepanjangan. Coba diulang ini. lagi Ustaz. Ya, coba ini Pak Amal ladzina. Fa'ammal ladzina amanu. 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 Hilang-hilang suaranya saja. Begitu. Hilang-hilang suaranya. Baik saja. Jazakillah khairan katsiran. Coba Ustaz Randi, Sarandi. Ini saat Pak Amal ladzina. فأما الذين آمنوا 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 Bagus. Barakallahu fikum ya. Insya Allah gampang. Ustaz, Kecuali ya ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ada. Nah, sini lafdu Israel wa yu'akhidu. Ya, lafaz Israel bacanya wa yu'akhidu baca dengan apa? Qara'ahuma bil qasri dengan qasr. Dengan apa? Apa itu qasr? Masih ingat qasr apa? dua harokat. Harokat. Berapa? 2 Dua harokat. harokat. 2 harokat. Kita praktek lagi langsung biar antum kalau ngaji nanti sudah terbiasa. Israel walamma ja'ahum. Satu lagi ya. Is- Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah ini, Ayat 82. bukan 2 juga ada ya. Mana Ustaz? Ayat 82, Ustaz. 82. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Oke. Oke, di sini ya kita bisa lihat bahwa daripada Imam Hafiz ya, Imam Hafiz bacanya sama ya, dengan yang waras. Jadi tidak dibaca panjang, tidak dibaca Israel, Israel. Jadi i-nya itu ya. Nanti kalau misalkan antum sudah tahu nakal ya jadi bacanya wa idza khadna mitsaqa bani Isra panjang ila la ta'buduna 2 harokat. Jadi dia walaupun di sini sebenarnya ada badal ya, mad badal tapi dia pada lafaz Israel hanya dibaca 2 harokat. Coba siapa yang mau praktek? Ayo siapa yang mau praktek? وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا Ini berapa? تعبدون Bani berapa harokatnya Ustaz? Berapa harokat?
Eh, oh, 6 harokat, Ustaz. 6 harokat. Baik, barakallahu fikum. Oke, kita langsung saja ya. Oke, kita sudah belajar tentang badal. Ya, kita sudah belajar tentang badal. Tapi ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Wa yustasna minal badli salasa usul quraha bil qasri faqat. Jadi, kita kan sudah belajar tentang badal. Badal itu ada 3 wajah. Ada qasr, tawasud, isba'. Tadi ada pengecualian lafadz. Israil sama yu'akhid. Ini dibaca 2 harokat saja. Tapi ada lagi yang dia menyalahi usul. Artinya pengecualian daripada usul. Nah, usulnya kan badal dibaca dengan 3 wajah. Tapi ini beda. Apa saja itu? Yang pertama adalah apabila ya nih idza waqa'atil hamzah pada harfin sakin yang muttasil biha. Jadi ketika ada hamzah ya, setelah atau sebelum hamzah itu apa? Adalah huruf yang sukun yang bersambung dengan huruf hamzah tersebut. Misalkan Al-Qur'an, ro sukun langsung bersambung dengan hamzah setelahnya. Di sini badal, tapi hanya dibaca dengan qasr. Ya, tadi syaratnya adalah ba'da ya harfin sakin. Jadi hamzah itu terletak setelah huruf yang sukun dengan catatan mutasil yang langsung dalam satu kalimat. Al-Qur, ro-nya sukun, lalu ada hamzah. Maka ini hanya dibaca dengan 2 harokat. Al-Quran. Jadi jangan bingung. Ustaz, ini kok amanu dibaca panjang-panjang. Ini kan juga mad badal. Kok nggak dibaca panjang? Ini dia pengecualian. Ya, pengecualian. Saya perdekat lagi. Yang kedua juga sama. Ini bacanya bagaimana? Apa nih bacaannya? Mas'ula. Mas'ula. Sukun sin sukun, sebelumnya sukun, lalu ada mad badal. Hamzah ketemu sama waw. Ya, hamzah doma bertemu dengan waw. Ula. Kenapa nggak dibaca 3? Ya karena ini tadi. Alasannya sebelumnya adalah huruf yang berharokat Sukun. sukun dan mutasil dalam satu kalimat. Tamam di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, gampang ya. Sebenarnya adalah badal yang datang ya, di mana badal tersebut ya, alifnya tanwin fathah dibaca dalam keadaan waqaf. Ya, jadi ada alif atau hamzah ya. Dia waqaf lalu ada harokat tanwin. Misalkan ma'an, binaan. Nah, ini bagaimana caranya? Misalkan tuh baca ya, antum baca dengan isbah misalkan kenapa? Kan badal lah, ini nggak bisa. Karena dia waqaf, maka catatannya apa? Catatannya dia dibaca dengan 2 harokat. Ma bina. Selanjutnya adalah ya ini dia. Kalau ya ada hamzah wasol misalkan ya dibaca daripada hamzah wasolnya. Jadi pada kalimat itu ada seperti mad badal dan dia berupa hamzah wasol awalnya dan dia ibtidanya dari situ. Misalkan i zana i ti. Ini bagaimana cara bacanya? Kalau dibaca dari sini. Ini kan tulisannya i, ini kan kasro, ini sukun, ini zana. Ini bagaimana kalau di ibtidah dari sini bacanya? Bacanya i-nya dipanjangkan 2 harokat, 2 ketik. Coba dibaca. Idana, Oke, kalau ini ita. Apa oke. sih itu? Iti Gitu. ya. Jadi dia dipanjangkan qasar 2 harokat. Tidak bisa dibaca
tidak bisa dibaca dengan tawasud atau isbah. Tapi sampai sini ada pertanyaan, Fadol? Sebelum saya lanjut lagi. Sudah 9:30 ya. Baik ya, kita sambung lagi, yaitu mad lain al-mahmuz. Ya, mad lain al-mahmuz. Apa itu mad lain? Apabila ada ya, ya di sini ada ya, atau ada waw, ya sebelumnya ada huruf, yang harokatnya apa harokatnya? Fathah atau dhammah. Dan setelahnya langsung hamzah, ketemu sama hamzah. Contohnya di sini syai'a, kahai'a, ya yai'asa. Berapa harokat dibaca? Maka ada dua cara membaca. Yang pertama adalah dengan tawasud dan ini muqaddam. Ini yang paling terpilih. Syai'in qadim. Ya. Syai'nya dibaca 4 harokat. Yang kedua dengan 6 harokat, ya dibaca panjang 6 harokat. Sama kahai'ah, yai'as, dan lain sebagainya. Tapi dalam dua kalimat tidak diperbolehkan dibaca dengan tawasud dan isbah, dibaca dengan qasr 2 harokat. Mau ila, mau ida. Ya, pada lafal-lafal ini hanya dibaca dengan 2 harokat. Selain itu bisa dengan 4, bisa dengan 6. Biasanya kalau antum baca di Nurul Islam, kitab Asy'ariyah itu dibaca dengan keduanya atau kadang-kadang isbah, ya, dibaca dengan 6 harokat. Kadang-kadang dibaca dengan tawasud, tapi wajah yang muqaddamnya adalah wajah tawasud. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan di sini? Jangan malu-malu bertanya. Coba dibaca satu orang. Coba saja Qoni'ah, bisa baca saja Qoni'ah. Innallaha, atau saja binti Azim, silakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wajah keduanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, barakallahu fikum. Jadi ketika talaki nanti dibaca dua wajah atau hanya satu saja, Ustaz? Dua. Dua, yang dua, yang tiga gitu, Ustaz. Iya. Biar terbiasa, Ustaz. Biar Maksudnya, terbiasa. maksudnya Iya, yang benar. Ustaz. Amanu, Yang badal, amanu. kalau badal itu nggak ada pilihan, Ustaz. Kalau badal dia tidak ada muqaddam, dibaca 3 kali. Oke. Kalau yang muqaddam tadi ada beberapa yang muqaddam ya, termasuk daripada ini yang antum tanya. Ya, kita boleh baca tawasud atau nanti baca isbah, nggak ada masalah sebenarnya, nanti tinggal ya mungkin nanti di juz 1 kita baca keduanya, nanti di juz terusnya kita bisa pakai tawasud aja nggak apa-apa. Nah, kira-kira gitu untuk membiasakan aja, Ustaz. Itu Ustaz Muhammad. Siap, Ustaz. Tapi kalau ibdal ya nggak ada. Ini kalau 3 wajah dibaca. Nah, gitu ya. Baik. Ini kita lanjut atau sudah? Sudah 9:30 lewat. Mau tanya, Ustaz. Ya, boleh, boleh. Ini kan ada Quran Qiraah Wars Nafi, Ustaz. Nyatakan, tapi riwayatnya riwayat Azraq. Apa bedanya sama yang Syatibi, Ustaz? Apakah ada nanti perbedaan yang jauh? Bagus Ya. pertanyaannya, Ustaz. Betul, Pertanyaan. Ustaz. Karena juga baru ada Quran Wars. Azraq juga. Iya, Ustaz.
Apa kira-kira? Jadi perbedaannya adalah itu nanti daripada Thaibatun Nasr atau daripada Syatibiyah. Jadi daripada Qiraah Sugro atau Qiraah Asro Kubro. Nanti ada Syajarohnya. Jadi itu nama orang, nama santrinya. Gitu loh, itu nama santrinya. Nanti saya kirim di grup, ya di seluruh grup nanti Syajarohnya. Jadi antum tahu. Jadi yang pertama Ashabahani. Ya Asbahani itu orang juga, santrinya juga bertalaki langsung, lalu membuat apa namanya qiraah sendiri, jalur sendiri dari perawatannya beliau. Kalau Al-Azraq juga sama. Jadi itu dua hal yang berbeda. Salah beli Begitu. Quran atau gimana? Enggak, nanti nanti antum apa namanya coba fotokan sampulnya ke grup ya. Oke, Ustaz. Yang biasanya yang dijual itu pasti Syatibiyah itu. Al-Azraq kan. Nanti saya kasih syajarohnya ya. Insya Allah saya kasih syajarohnya biar antum tahu. Oh ini jalur-jalur yang Thayyibatun Nasr. Oh ini jalur Syatibiyah. Itu sebenarnya nama orang itu, Ustaz. Nama apa namanya? Nama orang yang langsung bertalaki kepada beliau. Begitu ya. Jadi nanti ada namanya wujuh, ada namanya wajah, ada perawi, ada wujuh dan lain Tapi sama sebagainya. kan, Ustaz? Tapi sama, Nah, Ustaz? sama. Sama. Oh, nggak ada yang beda, Ustaz? Kalau antara Thayyibatun Nasr dan Syatibiyah beda, Ustaz, cara bacanya nanti. Oh. Tergantung kirim, nanti saya baca ya di grup ya. Udah, Ustaz. Ada lagi yang tanya? Ini lanjut atau cukup? Besok lanjut lagi? Cukup kayaknya, Ustaz. Gitu ya. Ya, insya Allah nanti lebih intens lagi ya tentang Hamzah Mufrad. Kalau ada pertanyaan, misalkan nggak berani nanya di grup, apa nanya di sini langsung tanya di grup ya. Insya Allah sebisa mungkin langsung kami jawab dengan cepat. Kira-kira begitu. Ini mungkin 2 halaman lagi lah, agak berat dikit ya. Selanjutnya nanti insya Allah nanti saya sederhanakan lah. Ya memang begitu. Kalau waras sama kolun itu memang begitu. Nanti selain mereka, insya Allah mudah. Tinggal ngelewatin dua ini aja. Ya, yang penting banyak-banyak lihat videonya, banyak-banyak berlatih. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, seluruh orang-orang yang dekat dengan kita menjadi ahlul Quran. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga-keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Al-Quran kepada kita. Barakallahu fikum. Insyaallah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jazakumullah. warahmatullahi wabarakatuh.